Selamat sore, shalom. Haleluya. Ya, terima kasih tim musik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya kembali untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini ya. Saya diberikan tema yaitu tentang Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Roh Kudus sudah dicurahkan. Colek kanan kirinya bilang, Roh Kudus sudah tercurah. Haleluya ya. Tidak hanya gereja kita, tetapi semua gereja-gereja telah memperingati hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Di mana hari pencurahan Roh Kudus yaitu 10 hari setelah Tuhan naik ke surga. Benar? 10 hari setelah Tuhan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Atau 40 hari, tepatnya 50 hari setelah Tuhan Yesus dibangkitkan, baru turunlah Roh Kudus. Kita semua pasti mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa tentang pencurahan Roh Kudus yang kita rasakan beberapa 1 minggu yang lalu. Saya pribadi mengalami kepenuhan Roh Kudus dan saya pribadi memiliki pengalaman yang khusus perjumpaan dengan Roh Kudus. Begitupun dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini pasti memiliki pengalaman-pengalaman sendiri di saat kita semuanya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Ya. Perlu kita ketahui sendiri, Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari ketritunggalan Allah. Allah, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus juga memiliki derajat yang sama perlu kita hormati. Ya, jangan salah, kita menghujat Roh Kudus kita tidak bisa diampuni. Ya kan? Tugas Allah selesai, Dia mengirimkan anaknya untuk kita. Tugas anak selesai di dunia. Dia menyerahkan diri, dia disalibkan, dia bangkit, dia naik ke surga. Sekarang tugas siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang sedang bekerja di dunia ini. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi saya yakin sekali di sini semuanya pasti merasakan Roh Kudus ada dalam diri kita. Ya kan? Roh Kudus itu sendiri kita tidak bisa melihat wujud asli Roh Kudus itu seperti apa. Ya, Roh Kudus itu adalah suatu pribadi yang tidak bisa kita lihat namun dapat kita rasakan. Amin. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus itu bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Apakah Roh Kudus itu maskulin ataukah Roh Kudus itu feminim? Kita nggak tahu. Tetapi yang pasti Roh Kudus itu ada. Ya, bagi kita yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, pasti kita merasakan Dia ada. Ya, kalau kita sering melihat, oh Roh Kudus itu bentuknya burung merpati, oh Roh Kudus itu dia berbentuknya minyak, dia seperti anggur, dia seperti angin. Kalau di dalam Kisah Para Rasul jemaatnya mula-mula dia seperti lidah api. Benar. Tapi wujud asli daripada Roh Kudus kita tidak tahu. Itu hanya lambangnya saja. Lambangnya seperti burung merpati saat Tuhan Yesus dibaptis, ya kan? Lumbung lagi. Lambangnya seperti lidah-lidah api saat pencurahan Roh Kudus pada rasul-rasul, ya. Tapi sekarang pertanyaannya bagi kita, apa yang kita lakukan setelah Roh Kudus dicurahkan? Karena tema kita yaitu Roh Kudus sudah dicurahkan. Benar, Roh Kudus sudah dicurahkan. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah Roh Kudus itu dicurahkan? Kita akan membaca di dalam Alkitab kita buka di dalam Kisah Para Rasul sebagai landasannya. Ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-41 hingga yang ke-47. Sudah tidak asing lagi ya. 41 hingga yang ke-47. Kita akan membaca secara bergantian. Saya 41, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-42 hingga yang ke-47. Begini bunyi firman Tuhan, perikopnya, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sama-sama, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkannya. Katakan amin. Iya, dari pembacaan kita ini tadi temanya yaitu Roh Kudus sudah dicurahkan. Lalu apa yang perlu kita lakukan setelah Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kita? Yang pertama kita akan melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang 41, saya bacakan kembali. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41, di situ dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Yang pertama yang perlu kita lakukan setelah Roh Kudus itu dicurahkan yaitu bertobat. Colek kanan kirinya, bertobat. Haleluya. Bapak Ibu Gembala ekspresinya bertobat. Ya, jadi langkah yang pertama setelah Roh Kudus itu dicurahkan yaitu kita harus bertobat. Di sini dikatakan bahwa tiap-tiap orang memberi diri untuk dibaptis. Dibaptis itu ialah tanda pertobatan. Tetapi yang ingin saya katakan Roh Kudus, baptisan itu tidak menyelamatkan, tapi baptisan itu merupakan bukti bahwa kita menerima Tuhan secara pribadi. Amin. Bukti pertobatan kita, lahir baru kita. Jadi setelah Roh Kudus dicurahkan dalam diri kita, yang pertama kita ambil langkah yaitu kita bertobat. Kita melihat pada saat itu setelah Roh Kudus dicurahkan banyak jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa yang memberi diri untuk dibaptis. Apa dengan paksaan? Tidak. Tidak dengan paksaan, ya. Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, melainkan salah satu pribadi dari Allah Tritunggal seperti yang saya katakan tadi, kuasanya dicurahkan pada hari Pentakosta. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, banyak orang Kristen itu hanya meminta Roh Kudus ada dalam diri saya. Roh Kudus ada dalam diri saya. Tanpa mereka mengerti bahwa pribadi Roh Kudus itulah yang terpenting. Bukan hanya kita meminta kuasanya saja, tetapi pribadinya itulah yang terpenting dalam hidup kita. Amin. Pribadinya Roh Kudus itulah yang terpenting dalam hidup kita. Pada saat seseorang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus yaitu dengan bertobat dan menerima Yesus secara pribadi. Menerima dia sebagai juru selamat dan secara pribadi, ya. Maka pada saat itulah Roh Kudus mendiami hidupnya. Yang ingin saya katakan, Roh Kudus di dalam perjanjian baru dia tidak tinggal tetap. Tetapi kita bersyukur pada saat ini kita berada di zaman anugerah, di zaman perjanjian baru. Kalau Roh Kudus sudah hadir dalam diri kita, ada dalam hati kita, dia mendiami kita. Amin. Dia mendiami kita. Kalau di dalam perjanjian baru enggak. Contohnya siapa? Raja Saul. Pada saat itu Roh Kudus beserta dengan Raja Saul, tetapi Raja Saul dia tidak peka. Sehingga Roh Kudus dia hanya menghinggapi saja. Itu di dalam perjanjian lama. Kalau di dalam perjanjian baru, dia tinggal tetap dalam hati kita. Amin. Kita percaya kita saat ini berada di dalam perjanjian baru. Kita berada di zaman anugerah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Undang Roh Kudus dalam hati kita. Libatkan dia dalam segala hal. Ya. Seperti saya katakan bahwa Allah telah selesai pekerjaannya, dia memberikan anaknya ke dunia. Anak telah selesai, dia menjalankan tugas bapaknya. Apa yang ditugaskan oleh bapaknya, dia menyelesaikan dengan begitu sempurna. Sehingga ia memberikan seorang penghibur untuk kita. Tuhan Yesus tanggung jawab. Ya, dia tidak pergi begitu saja. Dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Tetapi di situ dikatakan, aku akan memberikan rohku. Ya, di dalam Yoel ya kalau kita lihat. Nah, di sini kita belajar bersama-sama. Kalau Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, pertobatan itulah yang terpenting.
Kalau kita sudah bertobat, kita buka hati kita untuk Tuhan, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita. Ya. Dan salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus yaitu menginsafkan orang-orang yang berdosa atau membuat orang-orang yang berdosa menjadi bertobat. Bertobat kau gitu ya. Jadi kita belajar bersama-sama. Salah satu pekerjaan dari Roh Kudus yaitu menginsafkan orang-orang yang berdosa. Ya. Dan pada saat ini mari kita berikan hati kita untuk Tuhan. Pertobatan kita jangan kita sia-siakan. Amin. Jangan malam kudus sunyi senyap karena sudah malam ini ya. Haleluya. Yang pertama tadi yaitu Roh Kudus sudah dicurahkan, langkah yang kita lakukan yaitu bertobat. Yang kedua kita perlu lihat di sini masih di dalam Kisah Para Rasul, ayat pasal yang kedua, masih pasal yang kedua, ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hal yang kedua, setelah Roh Kudus dicurahkan, kita bertobat. Yang kedua, kita bersaksi. Sama-sama kita katakan bersaksi. Bersaksi. Ya, setelah Roh Kudus dicurahkan, maka kita harus berani untuk bersaksi. Bersaksi untuk apa? Ya, bersaksi untuk apa? Menyaksikan kabar baik. Awalnya tidak banyak yang mengerti Roh Kudus dan apa tujuannya Roh Kudus itu harus dicurahkan ke bumi. Tujuannya itu untuk apa Roh Kudus itu harus dicurahkan, ya. Tetapi kita melihat, namun yang pasti kehadiran Roh Kudus pada saat itu telah membawa perubahan besar dalam diri murid-murid Yesus. Di situ dikatakan bahwa seperti api yang membakar semangat untuk memberitakan Injil dan menjadi penggerak. Ya, penggerak gereja mula-mula. Di Kisah Para Rasul inilah awal mula gereja itu ada. Jadi langkah yang kedua yang perlu kita perhatikan setelah Roh Kudus itu dicurahkan, bersaksi. Kita sudah bertobat. Setelah kita bertobat, kita menerima Tuhan secara pribadi sebagai juru selamat, dan yang kedua kita bersaksi. Ya, seperti murid-murid pada saat itu, setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka tidak meninggalkan begitu saja. Mereka tetap bertekun, mereka tetap sehati, walaupun mereka berpencar-pencar, tapi mereka tetap bersaksi. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi bagaimana dia pelayanan dengan Tuhan Yesus, bersaksi di mana dia melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dia saksikan itu semuanya. Dan kita lihat apa yang terjadi, banyak jiwa yang percaya, banyak jiwa yang dimenangkan oleh kesaksian daripada rasul-rasul tersebut. Ya. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia memiliki janji kepada para murid-muridnya, yaitu di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus akan turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dan murid-murid ini yang dikatakan Yesus di sini, kuasa apa yang dimaksudkan Yesus, ya kan? Kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa yang dijanjikan Yesus? Yaitu kuasa untuk mengadakan tanda dan mukjizat. Ya, di dalam bersaksi. Ya, jangan pernah kita takut untuk bersaksi. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya mereka bersaksi. Mereka sudah diberikan kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Kalau kita melihat saat Roh Kudus itu dicurahkan seperti lidah api turun, maka penuhlah mereka dan mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti.
Ya, pada saat itu bahasa-bahasa yang dimaksud tersebut ialah seperti bahasa roh. Tetapi bahasa roh di sini kita harus bisa membedakan dua manifestasi bahasa roh. Yang pertama yaitu glossolalia dan senolalia. Kalau glossolalia itu bahasa yang tidak dimengerti oleh orang yang mengucapkan dan orang yang di samping atau di sekitar kita pun tidak tahu artinya. Tetapi pada saat zaman rasul-rasul tersebut mereka menggunakan yaitu bahasa senolalia. Apa itu? Yaitu bahasa-bahasa asing. Ya, bahasa-bahasa asing. Orang yang mengucapkannya dia tidak tahu artinya apa itu bahasa apa, tetapi orang di sekitarnya dia tahu. Bahkan di situ dicatat ada 12 bahasa. Ya, di dalam Alkitab itu mereka menggunakan bahasa-bahasa seperti Partia, bahasa apalagi itu banyak di situ ya. Itu senolalia. Ya, contohnya saya orang Bali, saya memakai bahasa Nias. Saya padahal nggak tahu bahasa Nias. Ternyata di sebelah saya ada Yeri. Oh, Yeri langsung bilang, Kak Herni itu pakai bahasa Nias. Ternyata Kak Herni bermanifestasi memakai bahasa Nias. Saya terinspirasi sama dosen saya dulu Bapak Timbul Panggabean. Almarhum ya, dia gembala GKAI di Puncak. Beliau dulu seorang bandar narkoba. Terus beliau itu di penjara. Saat di penjara dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya. Mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia bertobat. Di situ dia bertobat, dia memberi diri dan dia bersaksi. Dari kesaksiannya tersebut banyak jiwa yang dimenangkan sehingga beliau diundang ke luar negeri untuk berkhotbah. Di Amerika harus memakai bahasa Inggris dan pada saat itu Bapak Timbul ini dia tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dia pede aja dia khotbah. Ternyata apa? Yang dia khotbahkan ternyata dia memakai bahasa Inggris. Luar biasa kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam diri kita, dia yang akan menggerakkan kita. Dia akan menggerakkan lidah kita sekalipun. Ya, tapi kita harus tahu bahasa roh tidak bisa kita pelajari karena itu dia mengalir dengan sendirinya. Kalau abjad bisa kita tahu ini A, ini B, ini C, tetapi bahasa roh kita tidak bisa. Amin. Ya, bahasa roh kita tidak bisa. Itu mengalir dengan sendirinya, keluar dengan sendirinya. Kalau Roh Kudus sudah hadir dalam diri kita, saat pujian penyembahan tersebut, itu akan keluar dengan sendirinya. Jangan kita paksain harus kita keluarkan. Tidak. Kalau Roh Kudus tidak menggerakkan hati kita untuk itu keluar, itu tidak akan keluar. Ya kan? Itu tidak akan keluar. Jadi di sini jangan pernah kita takut untuk kita bersaksi. Ya, jangan kita takut untuk kita bersaksi. Karena apa? Dari kesaksian-kesaksian kita inilah itu yang akan bisa menjadi berkat. Entah itu kesaksian masa lalu kita yang buruk sekalipun, yang baik sekalipun, jangan pernah kita takut untuk kita bersaksi. Kita memiliki setiap kita pasti memiliki masa lalu yang berbeda-beda. Mungkin masa lalu saya kelam, masa lalu Bapak Ibu Saudara ceria, ya, diberkati. Nah, tapi jangan pernah kita takut untuk kita bersaksi. Bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hati kita, Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk kita diberikan keberanian, jangan kita batasi ruang lingkup Roh Kudus untuk bermanifestasi dalam hidup kita, ya kan? Saya sangat diberkati dengan kesaksian Ibu Gembala saya di Lampung, ya. Saya di Lampung kebetulan gereja saya karena tidak ada Betani, saya ke Betel, ya, di karismatik juga. Saya pemberkatan pun di Betel. Dan Ibu Gembala saya ini seorang Chinese. Saat itu kita WBI dan WBI-nya itu enggak hanya satu gereja kita. WBI se-Lampung gitu ya, se-Lampung. Dan kebetulan beliau yang membawakan renungan. Saat beliau bersaksi tentang kehidupannya, saya sangat tercengang. Karena apa? Beliau bersaksi, saya ini adalah anak hasil dari pemerkosaan. Luar biasa, dia berani bercerita di depan loh. Saya anak, boleh dikatakan kalau orang sekarang kerennya anak haram gitu ya. Saya anak hasil pemerkosaan. Saya membenci mama saya. Saya mengutuk orang yang sudah memperkosa mama saya. Sehingga lahir saya. Saya tidak tahu bapak saya mana. Yang mana bapak saya enggak tahu katanya. Tapi sungguh luar biasa. Saat dia membenci orang tuanya, berkat Tuhan tertutup. Saat dia membenci orang tuanya, pelayanannya gagal. Ya, tapi setelah dia tahu
dia bertobat. Dia bilang, saya mengasihi mama. Dia membuka hati, dia memaafkan mamanya. Ya, dia memaafkan mamanya, dia memaafkan orang yang telah memperkosa mamanya. Dan dia menikah dengan Bapak Gembala saya ini. Bapak Gembala saya ini luar biasa juga, menerima beliau. Akhirnya apa? Tuhan pulihkan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan ibu gembala kami di sana. Apa dia malu? Tidak. Justru dari kesaksiannya itulah banyak jiwa yang dimenangkan. Dari kesaksiannya itulah mereka banyak yang diberkati. Ya, jangan pernah kita menyalahkan diri kita sendiri. Jangan pernah kita takut untuk kita bersaksi. Saya pun pernah bersaksi bahwa saya sempat membenci bapak saya. Saya sampai tidak mau mengakui bapak saya. Karena dari keluarga saya sangat diasingkan gitu ya. Saya dibedakan dengan kakak-kakak saya, dengan adik saya sangat dibedakan. Saat mereka Natal diberikan baju baru, saya tidak. Mereka khususnya kakak saya nomor 6 dan adik saya nomor 8, mereka sekolah di kota, saya di desa. Ya, adik saya lulusan dari Bali, kakak saya lulusan dari Bandar Lampung, saya lulusan dari desa. Mereka tiap bulan terima uang, saya tiap bulan harus menderes karet tiap pagi. Di situ saya sempat, saya merasa iri gitu ya. Kenapa sih kok harus saya? Sampai saya bilang sama mama saya, mak saya ini anak bapak bukan sih? Kenapa saya dibedakan dari kakak saya sama adik saya? Kenapa mak? Saya bilang. Tapi saat saya mengampuni bapak saya disuruh sekolah teologi. Saya mengampuni bapak saya mau mengampuni pada saat itu gembala di kampung saya. Karena dia ya tidak salah satu orang yang tidak mendukung saya untuk saya kuliah teologi. Ya. Tetapi pada saat saya mengampuni mereka, Tuhan pulihkan hidup saya. Tuhan pakai saya. Dari 8 bersaudara, hanya saya yang lulusan teologi. Dan hanya saya yang sarjana, baru adik saya yang bungsu. Adik saya yang bungsu pun itu dia 8 tahun kuliah. Ya, saya 4 tahun, adik saya 8 tahun dia kuliah. Jadi mahasiswa abadi, bersaksi. Saya tidak malu, saya bersaksi bahwa bapak saya seorang buta huruf, bapak saya seorang petani. Tetapi saya bangga kepada bapak saya. Dari seorang petani, seorang buta huruf, dia bisa mempunyai anak yang bisa sekolah teologi. Sampai beliau meninggal, saya bersyukur sekali. Beliau meninggal tetap di Kristen, gitu ya. Nah, di sini pun kita belajar, jangan pernah kita takut untuk kita bersaksi. Setelah Roh Kudus turun atas kita, dicurahkan dalam hidup kita, bersaksilah tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jangan kita merasa minder, nanti kesaksian saya jadi batu sandungan. Biar Tuhan itu yang bekerja. Tugas kita bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tugas kita bersaksi dalam mengabarkan kabar baik tentang Tuhan. Jangan kita bersaksi hanya menjelek-jelekan orang. Jangan. Terus apa bedanya kita sama orang tersebut? Tetapi kita mau bersaksi bahwa Tuhan itu sungguh sangat baik. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Bersaksilah selagi kita masih diberikan kesempatan untuk kita bersaksi. Bersaksilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga yang perlu kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan setelah Roh Kudus dicurahkan? Selain kita bertobat, kita bersaksi. Yang ketiga, kita melayani. Amin. Menjadi berkat bagi banyak orang. Melayani, ya. Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Di situ dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Kita lompat ke ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang ketiga, langkah yang ketiga setelah Roh Kudus itu dicurahkan, kita melayani, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya,
Melayani tidak harus di atas mimbar, melayani tidak harus berkhotbah, melayani tidak harus bermain musik, melayani tidak harus WL yang hebat di tempat ini. Tetapi kalau kita memiliki hati yang tulus untuk melayani, apapun dapat kita lakukan. Pelayanan sekecil apapun itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi jangan kita menganggap, oh saya ini tidak bisa WL, saya hanya bisa mengedarkan kantong kolektan. Oh saya ini tidak bisa main musik, saya hanya bisa berdoa. Oh saya tidak bisa untuk saya berkhotbah yang hebat, saya hanya bisa untuk bersaksi. Itu juga sudah pelayanan, melayani. Rasul-rasul pada saat itu atau murid-murid Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, mereka tetap setia, mereka tetap bertekun. Bahkan mereka bergilir dari rumah ke rumah, memecah-mecahkan roti, kebersamaan mereka masih terjaga. Kebersamaan mereka saat ada Tuhan Yesus maupun tidak ada Tuhan Yesus tetap sama. Mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tetap mengutamakan pelayanan. Ya, karena pada saat itu setelah Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan Yesus mereka berpencar-pencar. Ya, berpencar-pencar mereka pelayanan di kota-kota lain, tetapi mereka tetap mengabarkan berita sukacita, berita tentang Yesus. Ambil pelayanan. Mereka tetap melayani, mereka menjadi berkat. Ya, dimanapun mereka berada di situ mereka selalu berkhotbah, mereka selalu menyaksikan kebaikan Tuhan, melayani. Saya katakan melayani tidak harus karena saya melayani karena supaya saya dilihat orang ini saya hebat, saya khotbahnya hebat. Jadi saya diundang sana sini. Oh saya melayani karena WL-nya saya bagus. Yang ingin saya katakan sehebat apapun kita, kalau kita tidak mengundang Roh Kudus, tidak melibatkan Roh Kudus, maka itu semuanya tidak akan terjadi. Amin. Roh Kudus ambil alih dalam hidup kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita pandai berkhotbah, untuk kita bisa main musik. Jadi dalam setiap apapun libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dalam pelayanan kita libatkan Roh Kudus. Undang dia dalam hidup kita. Dengan lembut kita panggil Roh Kudus dalam hati kita. Kalau kita yang benar-benar sudah merasakan Roh Kudus, kita akan peka terhadap suara Roh Kudus. Amin. Kita akan peka kembali ke pribadi kita sendiri. Kepekaan kita, Roh Kudus itu ada atau tidaknya. Itu kita, tergantung kitanya. Ya, tergantung kitanya. Sehebat apapun kita dalam pelayanan, kalau tidak ada Roh Kudus, pelayanan kita pun tidak akan berhasil. Undang Roh Kudus, karena sekarang giliran Roh Kudus yang bekerja. Dan siapakah yang akan menerima Roh Kudus tersebut? Kita inilah. Bersyukurlah kita, karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Amin. Jadi ketiga hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pelajari pada sore hari ini, melayani. Yang ketiga yaitu kita melayani menjadi berkat. Saya sangat terberkati dengan salah satu kata yang mengatakan begini, pelit tidak menjadikan kamu kaya, berbagi tak akan menjadikanmu miskin. Ada amin? Pelit tidak menjadikanmu kaya, ya, berbagi tak akan menjadikanmu miskin. Jadi jangan hitung-hitungan buat Tuhan, ya. Jangan hitung-hitungan buat Tuhan. Karena yang kita miliki saat ini itu bisa saja Tuhan ambil dengan begitu cepatnya. Jadi intinya jangan pelit-pelit dalam melayani kita untuk Tuhan, ya. Jangan kita sungkan-sungkan kita untuk melayani untuk Tuhan, tapi berikan dengan tulus hati kita untuk Tuhan dan undang Roh Kudus dalam hati kita. Maka kita semuanya pelayanan kita pun akan berhasil, pekerjaan kita akan berhasil, rumah tangga kita akan berhasil. Yang belum punya jodoh pasti jodoh dikirimkan untuk Tuhan. Ya, pendidikan kita, studi kita semuanya Tuhan akan buat berhasil. Intinya apa? Undang Roh Kudus dalam kehidupan kita. Libatkan dia dalam segala hal. Dan lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan undang Roh Kudus dalam hati kita. Kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini.